Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat isya dan majelis taklim Masjid Namira, Kota Lamongan, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus yayasan maupun takmir Masjid Namira yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kami sampaikan kepada Al-Akh Bapak Haji Helmi Reza hafizahullah ta'ala, semoga Allah senantiasa melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan usaha beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Disadari atau tidak, diakui ataupun tidak, malam hari ini Allah memberikan kepada kita dua kenikmatan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita memasuki bulan Sya'ban 1447 Hijriah di tahun ini. Tentunya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan di tahun ini. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh generasi salafus salih. Doa itu berbunyi, Allahumma salimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Yang artinya, Allahumma salimna ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah kami sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Yang kedua, isi doa itu adalah wasallim lana Ramadan, dan berikan kami kesehatan, keselamatan di bulan Ramadan tersebut. Dan yang terakhir, isi doa itu adalah watasallamhu minna mutaqabbalan, dan terimalah amalan-amalan kami di bulan Ramadan tersebut. Jadi isi doa ini mengandung 3 permohonan. Yang pertama, minta dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena masih banyak Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kita yang tahun kemarin tarawih bersama kita, yang tahun yang lalu, Ramadan kemarin tahun yang lalu
mereka berbuka bersama dengan kita. Namun di tahun ini mereka menghadap Allah Azza wa Jalla. Allah tidak berikan kesempatan untuk ketemu Ramadan. Makanya kita berdoa minta dipertemukan dengan bulan Ramadan. Lalu yang kedua isinya, ketika sudah ketemu Ramadan minta diberikan kesehatan. Sebab ada orang begitu masuk Ramadan ternyata kesehatannya terganggu, sehingga dia tidak bisa menyempurnakan ibadah puasanya. Dia harus membayar fidyah atau mengqadha puasanya di kesempatan-kesempatan berikutnya. Oleh karena itu yang kedua yang kita minta. Dan yang terakhir, isi doa itu adalah meminta agar amalan yang kita lakukan selama Ramadan tersebut diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan di tahun ini. Dan kita tentunya bersyukur kita memasuki bulan Sya'ban. Ada apa dengan bulan ini? Luar biasa. Nabi SAW beliau pernah menjelaskan Sya'ban ini adalah wa huwa dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Sya'ban itu bulan yang sering dilupakan banyak orang. Banyak orang itu mengingat Rajab yang letaknya antara Rajab dengan Ramadan. Sya'ban ada di pertengahan itu. Seakan-akan Nabi mengingatkan kita, banyak orang mengoptimalkan ibadah di bulan Rajab. Banyak orang mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan. Sedangkan Sya'ban sepi. Mereka tidak menghidup-hidupkan Sya'ban dengan ibadah. Makanya Nabi memperbanyak puasa sunnah kalau sudah memasuki bulan yaitu Sya'ban. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, rahasianya nih Pak, Bu, rahasianya orang itu kalau suka menghidup-hidupkan waktu yang sering dilupakan oleh banyak orang, biasanya ganjarannya besar. Ganjarannya besar. Contoh, tahajud. Di saat manusia terlelap dengan tidurnya, ada sebagian orang menghabiskan waktu malamnya untuk begadang. Ada juga yang menghabiskan waktu malamnya untuk naudzubillah maksiat. Ada juga yang nonton big match, gitu ya. Sedangkan kita tahajud di saat manusia banyak yang lalai. Makanya tahajud ganjarannya besar. Panjenengan kalau lihat dalam Al-Quran, satu-satunya sholat sunnah yang Allah cantumkan dalam Al-Quran, ya cuma tahajud. Bapak ibu cari qobliyah ba'diyah di dalam Al-Quran, gak akan ketemu. Tahiyatul masjid, gak akan ketemu. Sholat duha, gak akan ketemu. Loh Ustadz, ada itu ayatnya, wadduha, itu nama waktu, bukan nama sholat. Oleh karena itu maka ayo kita hidup-hidupkan Sya'ban ini dengan memperbanyak puasa sunnah. Memangnya puasa apa itu? Ya puasa yang Nabi ajarkan, Senin Kamis, Ayamul Bid, puasa Daud sehari puasa sehari tidak, dan seterusnya. Lalu kata Nabi tentang Sya'ban, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu bulan pelaporan amal. Amal kita dilaporkan kepada Rabb semesta alam. Makanya seluruh kebajikan kita setahun itu pelaporannya Sya'ban. Nah oleh karena itu ayo kita tentunya berdoa semoga amalan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim. Itu doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam saat beliau meninggikan bangunan Ka'bah bersama putranya yaitu Ismail. Yang terakhir tentang Sya'ban, apa kata Nabi? Fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Maka aku senang ketika amalku diangkat, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Makanya katanya para alim ulama, Bapak Ibu sekalian, kalau panjenengan Sya'ban puasa sunnah, nanti setelah Ramadan puasa sunnah lagi, mirip persis seperti sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Coba panjenengan lihat sholat zuhur, ada qobliyah zuhur, ada ba'diyah zuhur. Ramadan juga begitu, ada qobliyah Ramadan, ada ba'diyah Ramadan. Qobliyah Ramadan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ba'diyah Ramadan 6 hari di bulan Syawal. Sehingga kalau itu kita lakukan
sempurna Ramadannya, sempurna. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Selain itu, latihan Pak, latihan Bu. Mumpung belum ketemu Ramadan, kita latih supaya tidak kaget ketika memasuki Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengoptimalkan ibadah di bulan yang baik ini, yaitu bulan Sya'ban. Dan nikmat yang kedua adalah nikmat kesempatan untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita pada malam hari ini tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu kitab Al-Kabair, kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Menurut catatan saya, terakhir bulan kemarin, Desember 2025, kita telah menuntaskan dosa besar nomor 27 tentang dayus, laki-laki yang tidak memiliki kecemburuan, laki-laki yang tidak memiliki kepekaan atas maksiat dosa yang muncul di rumah tangganya. Dayus. Baik, hari ini kita masuk nomor 28. Dosa besar nomor 28. Apakah dia? Dosa besar nomor 28 ini judulnya agak panjang Bapak Ibu. Tapi mau tidak mau ya harus saya sampaikan. Apakah dia? Nomor 28 yang akan kita bahas ini adalah perempuan yang bertingkah seperti laki-laki. Atau dalam bahasa Arab mutarajjilah, atau dalam bahasa kerennya tomboy. Nah itu ya, perempuan yang berperilaku bertingkah seperti layaknya cowok, layaknya laki-laki, mutarajjilah atau tomboy. Adapun dilanjutkan, termasuk laki-laki yang bertingkah seperti wanita. Wanita itu dalam bahasa Arab disebut mukhannats. Mukhannats atau waria atau banci, kaum banci. Menjadi tomboy dan menjadi banci. Intinya itu judul dosa besar nomor 28 ini. Baik. Seperti biasa saya akan bacakan dulu dalilnya ya, dalilnya. Insya Allah materi malam ini tidak lama-lama karena memang penjelasannya singkat, nggak panjang ya. Baik, kita sebutkan dalilnya, beberapa dalil. Semuanya hadis Nabi dalilnya. Dalil yang pertama, riwayat Bukhari, saya bacakan aja. Dalam kitab Sahih Bukhari, nomornya 5886. 5886. Saya bacakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, la'anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa wa qala akhrijuhum min buyutikum. Qala fa akhrajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fulanan wa akhraja Umar fulanan. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat, tolong digarisbawahi, Nabi melaknat, mengutuk para lelaki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Nabi lanjutkan sabdanya, usirlah mereka dari rumah kalian. Ibnu Abbas melanjutkan, lantas Nabi mengeluarkan kaum banci, kaum tomboy. Begitu juga Umar bin Khattab mengeluarkan mereka dari kediaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diusir. Nah itu ya. Bahkan dalam satu riwayat yang lain lebih seru lagi. Jadi kaum banci dikeluarkan dari kota Madinah. Bayangkan,
Jadi makanya Bapak Ibu mohon maaf ini. Gak ada sahabat Nabi yang banci, itu gak ada. Gak ada sahabat Nabi dari kalangan kaum wanita yang tomboy, ya mutarajjilah, gak ada. Gak ada. Semua laki-laki di zaman Nabi, para sahabat Nabi, ya layaknya laki-laki, macho. Ya. Jadi tidak seperti layaknya wanita. Jadi kalau ini diterapkan di negeri kita, ya apa kira-kira ya? Jadi kalau di Madinah saja kaum banci diusir, nggak boleh masuk kota Madinah. Nah ini, jadi kalau di negeri kita mohon maaf, malah dikasih panggung. Bahkan ada banci berceramah, ada kaum banci ngasih nasihat. Bayangkan, dikasih panggung, dikasih suara. Lalu diberikan aplaus, ratingnya naik. Bayangkan, itu yang terjadi, mohon maaf, di masyarakat kita. Ya, bahkan dijadikan bahan guyonan. Seperti itu. Bahan candaan dan seterusnya. Di zaman Nabi diusir dari kota Madinah. Kita lanjutkan sekarang nomor 2. Dalil nomor 2. Sebelum masuk dalil nomor 2, tentunya Bapak Ibu sudah tahu kan, dosa itu dianggap besar. Salah satu kriterianya adalah setiap dosa yang pelakunya mendapatkan ancaman laknat. Jadi kalau panjenengan membaca ayat Al-Quran atau hadis Nabi, selalu ujung-ujungnya Allah melaknat, Rasulullah melaknat, itu pasti dosa besar. Termasuk yang tadi kami sampaikan, Nabi melaknat kaum waria, kaum banci, dan kaum tomboy, wanita yang berperawakan bertingkah laku layaknya laki-laki. Sekarang saya masuk dalil nomor 2. Dalil nomor 2, riwayat Abu Dawud. Hampir mirip-mirip ini, Abu Dawud. Nomornya adalah nomor 4098. 4098. Ini kami nukilkan di nomor aslinya semua ya, Bapak Ibu. Baik, kita bacakan ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata. Nah, ini lebih spesifik ini. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ata talbasu libsatar rajul. Jelas sekali. Apa kata Nabi? Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu an? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian seperti wanita, dan melaknat kaum wanita yang berpakaian seperti laki-laki. Kayak apa contohnya? Nanti. Ini baru dalil-dalil dulu. Nanti penjelasannya belakangan. Jadi laki-laki yang berpakaian seperti wanita, wanita berpakaian seperti laki-laki. Iya, seperti itu. Saya yakin mungkin di antara panjenengan, bahkan ada juga sebagian jamaah kita mengatakan, Ustadz itu, Abu Aslam itu, kalau pakai pakaian kadang-kadang gamisan, koyok wong wedok, Yohan. Ya, bukankah itu mirip kayak daster gitu? Ya, baik. Nanti kita jelaskan ya, ya. Bahkan ada juga di negeri kita perlombaan main bola, bapak-bapak pakai daster. Ada ndak? Nih hadisnya Abu Dawud 4098. Rasulullah melaknat laki-laki berpakaian layaknya wanita, wanita berpakaian layaknya seperti laki-laki. Baik. Itu dalil nomor 2 ya, dalil nomor 2. Dalil nomor 3, tambah seru ini. Dalil nomor 3. Dalil yang nomor 3 adalah riwayatnya riwayat Abu Dawud. Sama Abu Dawud. Iya. Riwayat Abu Dawud. Ya. Nomornya 4097. 4097. Tadi 4098. Ini mundur satu nomor. 4097. Saya bacakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Oh,
Ini lebih umum ini, lebih umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Tidak harus pakaian, ngomongnya kayak perempuan, endel, lembeng, tulang lunak. Ya, saya kalau bilang tulang lunak, ya. Jadi jalannya kayak perempuan, laki-laki loh ini, padahal seperti itu, bukan hanya pakaian saja, ngomongnya, bicaranya seperti layaknya, terus cara dandannya dan seterusnya. Gimana sih wanita? Ya sudah itu. Termasuk Nabi melaknat wanita yang menyerupai laki-laki, mulai dari potongan rambutnya, pakaiannya, semuanya itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. Oh, sampai kayak gitu. Ya, ini baru dalil nomor 3 ini. Dalil nomor 3. Ya, sekarang dalil nomor 4. Wah, ini. Mohon maaf ini dalil nomor 4. Ya, saya tutup nomor 4 aja. 4 dalil aja ini, 4 dalil. Mohon maaf ya, kalau ada yang punya kebiasaan seperti yang saya sebutkan dalil nomor 4 dari hati yang paling dalam, saya minta maaf. Mudah-mudahan dalil nomor 4 yang akan kami bacakan ini nasihat untuk saya. Dan juga terutama bapak-bapak. Ini karena berbicara untuk bapak-bapak ini. Mohon maaf, kalau masih ada yang punya kebiasaan ini. Apa itu? Kita sebutkan dalil nomor 4. Yaitu disebutkan riwayat Imam Ahmad. Dalam kitab Silsilah Hadis Sahih. Nomor hadis 502. Masjid ini insya Allah punya kitabnya. Jilid 3. Hadis nomor 502, nomor asli. Kalau nomor cetakan terjemahan, nomor urut 3057. Begini bunyinya. Dari Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu an. Ia berkata. Ya, siap-siap ya, bapak-bapak ya. Apa kata Nabi? Kana yanhana anil irfah. Pendek sekali. Dahulu kata Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu an, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami melakukan irfah. Al-irfah. Apa itu Ustaz al-irfah? Al-irfah itu sepakat para ulama, orang yang terus-menerus bersisiran, layaknya yaitu kaum wanita, suka membenarkan rambutnya. Jadi dikit-dikit turun dari motor, lihat kaca mobil, dilarang. Itu kayak model perempuan. Perempuan itu tiap kelihat kaca, itu perempuan. Kita nggak boleh, yang maco nggak boleh. Iya, nanti sedikit rambut itu lihat HP. Nggak boleh. Laki-laki nggak boleh model kayak gini. Nabi melarang irfah, dikit-dikit sisiran. Biasa aja, laki-laki rambutnya panjang, ya segini kan aja biasa. Selesai. Kalau wanita oke. Itu benar, itu kebiasaan wanita. Kita nggak boleh laki-laki seperti ini. Ada nggak di sini bapak-bapak? Insya Allah tidak ada di sini ya. Tidak ada yang ngaku mungkin maksudnya. Ya, tidak ada yang ngaku. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ya, saya pernah sholat Jumat di Masjid Namira ini kena 2 kali. Ya, yang pertama karena kaca mobil saya itu gelap luar biasa. Sangat luar biasa gelapnya. Iya, memang sengaja saya gelapkan, sudah 80 tak tambahi 60 lagi. Ya, sangat gelap. Itu kenapa? Karena istri kan bercadar. Kalau misalnya dalam mobil lepas cadar atau apa, supaya tidak terlihat. Nah, saya di dalam mobil, ini bapak-bapak sisiran. Di mobil saya. Tak buka kaca saya. Ciluk bah. Wah, ada Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz. Lagi gitu lagi. Ya Allah, ya biasa aja. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang penjelasannya Bapak Ibu, ya. Jadi 5 dalil sudah saya sampaikan. Apa penjelasannya? 1, yang pertama ini, ringkas saja ya. Banci ada 2. Nomor 1, banci itu ada 2. Waria, model waria itu ada 2. Yang pertama ya, yang A gitu aja ya, AB. Karena ini pelajaran nomor 1 ini. Yang A adalah, ada banci itu alami. Banci waria yang alami.
Maksudnya gimana? Jadi orang yang ucapannya lembut, tubuhnya gemulai secara alami. Dan dia tidak dikenal orang yang suka melakukan perbuatan keji. Zina, sodomi. Enggak. Cuman memang mulai lahir itu sudah kayak perempuan. Sudah kayak perempuan. Tetapi dia enggak pernah terus menyukai sesama jenis. Enggak. Jadi normal. Seperti itu. Dia senang sama wanita. Seperti itu. Tetapi bawaannya kayak perempuan. Ngomongnya, bibirnya kalau bicara. Ya apa sih wanita kalau ngomong? Seperti itu. Jalannya, tangannya kalau megang apa-apa. Seperti itulah. Seperti itu. Ini alami. Lah yang kayak gini, orang seperti ini, sepakat ulama. Tidak dianggap fasik. Dan dia tidak termasuk 5 hadis yang kita bicarakan tadi. Nggak masuk. Nggak masuk ancaman laknat. Banci alami. Dia senang sama perempuan. Sama. Normal. Cuman ngomongnya saja. Nah, itu bawaan itu. Alami. Itu ada yang kayak gini, ada. Nah, yang kasihan itu, kalau masyarakat di sekitar lihat orang ini, kadang-kadang tidak dipanggil namanya. Dipanggil bencong. Cong bencong. Sehingga itu melekat pada dirinya. Psikologi. Sehingga akhirnya dia larut. Seperti itu. Tapi dia nggak pernah maksiat. Dia tidak pernah menyukai sesama jenisnya. Nggak melakukan itu. Sehingga dia tidak mendapatkan ancaman ini. Nggak ada apa. Ya, dia memakai pakaian seperti itu karena dia laki-laki, pakai pakaian layaknya laki-laki. Sama seperti itu. Ya sarungan, tapi ngomongnya kayak perempuan. Ya, ada orang seperti ini. Saya pernah ketemu seperti ini. Loh lah ya, orangnya ini tampilannya kayak maco, tapi ngomongnya, maaf ya, tanda kutip, maaf, rodo endel. Iya, ini berarti bawaan ini. Yang kayak gini nggak masuk. Lah yang masuk itu yang B ini. Naudzubillah. Banci yang kedua ini adalah sengaja meniru-niru kaum wanita. Dengan lemah lembutkan suara ketika berbicara. Menggerak-gerakkan anggota badan dengan lemah gemulai. Ya, bahkan kalau di kakinya itu, di betisnya masih ada bulu, itu sengaja dihilangkan. Dia kepingin niru kayak layaknya wanita, terus operasi. Nah ini yang masuk ini. Dan dia melakukan maksiat, ya seperti itu. Menyukai sesama jenis, ya ini yang dimaksud ini. 5 hadis tadi, ya ini. Ya ini ya. Banci yang karena sengaja meniru-niru. Baik. Jadi ini yang nomor 1 pelajarannya ya. Yang nomor 2 pelajarannya adalah, nomor 2 ini, profesi banci. Apa biasanya profesinya waria itu? Ada yang tahu profesinya waria? Di antaranya yang mayoritas. Profesi banci waria, 1, penata rias, salon biasanya. Salon. Yang kedua, pengamen. Yang ketiga, pelawak. Ada nggak lawak banci? Ada. Banyak sekarang yang di layar kaca kita ini, banyak model-model dagelan, apapun itu namanya, lawak apapun itu yang namanya, kadang-kadang memerankan dirinya layaknya banci. Ngomongnya ya, pelawak. Terus maaf PSK, penjajah cinta. Itu. Terus desainer busana, Iya, rata-rata itu. Itu profesinya banci. Iya, membuat busana, desainer busana. Namun bila kita merujuk kepada penjelasan para ulama salaf, ternyata ada juga di antara mereka yang dianggap sebagai profesi banci, namun banyak dilakoni oleh lelaki normal. Iya, contohnya apa ini Ustaz? Itu profesinya banci, tapi dilakukan oleh laki-laki normal. Tapi dia melakoni profesinya banci. Apa Ustaz? Maaf ya, saya minta maaf. Tidak diundang lagi saya juga nggak apa-apa kok. Apa itu? Menyanyi. Tidak ada musik Islam, tidak ada. Tidak ada nasyid, tidak ada. Tidak ada musik Islam. Maka laki-laki yang berdendang, berlenggak-lenggok, banci. Makanya Bapak Ibu tidak akan pernah dapatkan keterangan hadis di zaman Nabi ada penyanyi laki-laki. Nggak ada. Semua hadisnya berbicara wanita, biduan wanita. Nggak ada biduan laki-laki. Lah kok sekarang banyak laki-laki berdendang, berjoget.
Kata Ibnu Taimiyah, itulah kaum banci. Apapun jenis musiknya. Makanya nggak boleh laki-laki bernyanyi. Nggak boleh, hati-hati ya. Jadi yang seperti ini mohon menjadi perhatian buat kita semuanya. Ya. Baik, bahkan ada seseorang berkata kepada saya, Ustadz, anak saya ini laki-laki Ustadz, suaranya enak Ustadz. Maksud saya itu tak ikutkan audisi Ustadz, jangan. Jangan, ya, jangan. Ini profesi yang dilarang oleh para alim ulama, gitu ya. Bahkan saya bacakan, Al-Marwazi meriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah. Beliau rahimahullah mengatakan, penghasilan orang banci yang didapatkan oleh orang banci adalah kotor. Sebab ia mendapatkan uang lewat hal-hal yang dilarang seperti bernyanyi, ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam wa bissawab, ya. Tidak ada banci itu menyanyi, yaitu sair-sair yang mengajak kita untuk semangat jihad. Nggak ada. Rata-rata sair-sairnya adalah mengarah kepada cinta, asmara, meratapi kematian, kesedihan. Rata-rata sairnya itu. Maka tidak diperbolehkan. Baik, itu profesi. Nomor 3. Beberapa kebiasaannya banci. Pengen tahu? Apa yang mereka lakukan, kebiasaan mereka. Kaum waria, kaum banci. Yang pertama adalah suka mewarnai tangan dan kakinya. Memacari, dipacar. Tangan sama kakinya, suka dianu. Ya, dikasih kutek atau dipacar tangannya. Pada laki-laki ini. Terus yang kedua kebiasaannya nyanyi. Itu sudah kebiasaan. Yang ketiga joget. Yang keempat, ya mohon maaf ini. Kebiasaannya banci. Yang tidak boleh kita tiru adalah suka mencukur jenggot. Nah, jadi laki-laki biarkan jenggotnya tumbuh, biarkan ya, biarkan kumisnya aja yang dicukur ya. Masih ingat materi saya, di tubuh kita ini ada 3 rambut. Tubuh kita ini ada 3 rambut. Apa saja Ustadz? 1, rambut di tubuh kita yang harus dipotong, tidak boleh dibiarkan. Harus dipotong, nggak boleh dibiarkan. 1, kumis. Kumis ini pun motongnya macam-macam. Ada yang dikerok. Ada yang dipotong itu rambut yang tumbuh di bibir atas. Jadi dia tetap berkumis tebal, tapi tidak melebihi bibir atas. Itu yang dipotong. Ada yang ketiga, tidak dikerok, tidak dipotong, ditipiskan. Boleh. Mau pilih salah satu boleh. Intinya rambut kumis. Yang kedua, maaf, mencabut bulu ketiak. Jadi kalau kumis dikerok, kalau ketiak dicabut. Lu kan sakit? Iya. Kenapa kok dicabut? Bahasanya itu dicabut untuk menghindari pertumbuhannya. Sebab kalau dibiarkan, dikerok, maka dia akan tumbuh lebat. Jadi itu berapa lama Ustaz? Tiap 40 hari sekali. Riwayat Tirmidzi, 40 hari sekali bulu ketiak. Termasuk nomor 3, maaf. Bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Itu juga 40 hari sekali dibersihkan. Sebab kalau tidak, maaf, bau. Nabi itu ngajari kita bersih loh. Bersih. Nabi itu. Supaya tidak jorok. 40 hari sekali. Ya, termasuk kuku. Kuku ini 40 hari sekali. Ustadz, ini sepekan seminggu aja sudah agak panjang. Makanya tiap Jumat tak potongi. Nggak apa-apa. Tapi kan bagi mereka yang ingin mengikuti hadis Nabi, 40 hari sekali potong. 40 hari sekali. Nah, itu ya. Yang tidak boleh itu terus memanjangkan kukunya sampai kemudian istilahnya menipedia bagi ibu-ibu. Nah, kalau kepingin merawat kukunya, ya tadi batasan waktunya 40 hari sekali. Kurang dari itu boleh, lebih dari itu nggak boleh. Itu rambut pertama harus dipotong. Yang kedua, rambut di tubuh kita yang tidak boleh dipotong, harus dibiarkan. Biarkan, nggak boleh dipotong. 1, jenggot. 2, jambang. Jangan dipotong ini, biarkan aja, biarkan. Ustadz, kalau jenggotnya terlalu panjang pengen dirapikan, boleh. Seperti Ibnu Umar, 1 genggaman tangan, 1 kepalan. Sisanya ini yang dipotong. Jadi bukan dari sini loh ya, bukan. Tapi yang sini, nah dipotong, boleh untuk dirapikan. Tapi dengan membiarkannya, itu sunnah. Terus apalagi rambut di tubuh kita yang dibiarkan, jangan dipotong. Di antaranya adalah rambut bagi wanita. Kalau bisa biarkan.
Jangan dipotong. Ustadz, kalau tidak dipotong nanti rambut saya ini rusak, Ustadz. Kalau dipotong, boleh wanita potong rambut. Asalkan tidak kurang dari sebahu. Sehingga tidak boleh wanita terlihat tengkuknya. Nggak boleh. Dipotong segi. Ya. Atau dipotong, ya pokoknya terlihat tengkuknya. Nggak boleh. Minimal sebahu. Sebahu. Ya. Kalau laki-laki, maka boleh. Dipotong rambutnya, boleh. Ya. Bahkan membiarkannya Nabi pernah rambutnya panjang. Boleh. Nah sekarang kita lanjutkan, itu rambut di tubuh kita dibiarkan. Jangan dipotong. Apalagi ini bulu alis mata ini. Bulu-bulu mata sama alis. Ini biarkan. Kecuali kalau alisnya sudah nutupi matanya. Sehingga kalau mau lihat harus gini. Ah itu barulah. Itu. Apalagi ini. Mohon maaf ini. Banyak wanita yang bulu matanya itu diganti pakai apa itu namanya? Maskara apa? Ya kurang lebih itulah. Saya nggak tahu namanya ya. Pak Bu, tak kasih resep ya. Hadisnya ada. Riwayat Ibnu Majah. Jilid 3. Nabi menyuruh kita tiap mau tidur. Memakai celak dari batu ismit. Batu celak ismit. Jadi batu. Bukan yang sudah ditumbuk. Celak yang tumbuhan. Bukan. Ini batu. Dan itu asalnya batu itu yang paling bagus dari Iran. Tolong kalau saya ngomong Iran ini jangan dikaitkan sama Syiah ya. Karena memang batu ini yang paling bagus dari sana. Asbahan. Dari Iran. Itu kalau kita pegang tangan kita hitam kayak kena arang. Lah itu yang dioleskan. Itu tiap mau tidur. Nabi itu kalau mau tidur celaan. Saya mau tanya. Bapak-bapak kalau mau tidur celaan enggak? Mulai nanti malam dicoba. Mulai nanti malam. Kenapa? 2 kata Nabi. Bisa menjernihkan pandangan mata dan menumbuhkan bola mata. Jadi lentiknya itu bisa bagus. Iya. Itu resep dari Nabi, pengobatan dari Nabi. Batu ismit. Nah, itu ya. Makanya jangan dicukur. Terus yang ketiga, rambut di tubuh kita itu ada yang boleh dipotong, boleh dibiarkan. Mau dipotong, silakan. Mau dibiarkan, silakan. Rambut apa, Ustadz? 1. Rambut yang tumbuh di dada seorang laki-laki. Istrinya nggak suka. Suaminya dadanya berbulu misalnya. Dipotong, dikerok. Boleh. Sebagian wanita berkumis. Ada wanita berkumis. Dibiarkan. Boleh. Dipotong. Nggak apa-apa. Sebagian wanita tangannya berbulu. Bahkan bagian pundaknya itu juga berbulu. Loh Ustadz kok tahu? Nggak usah ngomong. Nggak usah cerita ya. Nggak usah tanya. Ya. Ini boleh dibiarkan, boleh dipotong. Sebagian wanita betisnya berbulu, boleh dibiarkan, boleh dipotong. Itu rambut yang ada di tubuh kita. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bulu hidung. Ya apa Ustadz? Maaf Pak, maaf Bu, maaf. Panjenengan pernah lihat nggak ada orang yang bulu hidungnya itu sampai kelihatan? Ya, jorok, potong. Ya, termasuk mohon maaf ini ya, bulu telinga. Saya pernah ketemu orang, saya nggak sebut nama orang. Ya, itu telinganya itu banyak bulunya sampai kelihatan. Ya Allah, jorok. Nabi ngajari bersih. Tolong dicukur, dibersihkan. Gitu ya. Wallahu a'lam wa bishawab ya. Sekarang kita lanjutkan. Jadi itu tadi yang nomor 3, profesi, mohon maaf, kebiasaan banci. Sekarang yang nomor 4, hukum-hukum fikih terkait banci. Nah, ini. Hukum fikih terkait banci. Apa itu? 1. Banci menjadi imam sholat. Imamnya banci. Makmumnya kita. Boleh ndak bermakmum dengan banci? Ayo. Ya Pak, boleh apa ndak? Jawabannya adalah jika yang bersangkutan itu imamnya, bancinya banci alami, ya, maka sah sholat di belakang imam tersebut. Sholat di belakang imam yang banci tersebut. Bancinya banci apa tadi? Alami. Tetapi kalau bancinya itu adalah banci yang sengaja meniru-niru kaum wanita, cara ngomongnya dan seterusnya, maka ini tidak sah. Tidak sah. Jadi yang pura-pura banci maka dianggap ini fasik, ya. Dan tidak boleh sholat di belakangnya. Berikutnya, hukum seorang banci memandang wanita yang bukan mahram. Banci, dia banci, lihat wanita yang bukan mahramnya. Boleh ataukah tidak? Jawabannya adalah
Satu, jika banci tersebut memiliki kecenderungan kepada wanita, haram. Haram, nggak boleh. Jadi kalau si banci itu masih ada hawa nafsu, kecenderungan, hasrat sama wanita, nggak boleh. Lihat wanita yang bukan mahramnya. Itu dalilnya di mana? Dalilnya disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Nanti bisa dilihat di surat An-Nur ya, surat An-Nur. Terus, jika banci itu banci alami yang tidak memiliki kecenderungan kepada wanita, jadi dia ini kayak apa ya? Jadi seperti orang dikebiri. Jadi dia itu tidak punya nafsu dengan wanita, tidak punya hasrat, tapi dia banci. Maka yang seperti ini kata para ulama pendapat yang kuat boleh. Dalilnya An-Nur ayat 31. An-Nur 31. Jadi hamba saya budak yang tidak punya kecenderungan hawa nafsu kepada wanita, maka wanita tersebut boleh. Yaitu budak itu melihat wanita tersebut dan begitu sebaliknya. Oleh karena itu kalau si banci ini adalah banci yang waria yang tidak punya kecenderungan, nggak apa-apa, boleh. An-Nur 31. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, hukum banci menjadi saksi. Saksi nikah, saksi di pengadilan. Yang jadi saksi banci. Yang jadi saksi banci. Saya pernah Bapak Ibu menemukan kondisi seperti ini. Maaf ini ya, maaf. Saya diminta khutbah nikah. Ternyata yang menikahkan pamannya si wanita. Saudara kandung bapaknya. Si bapak sudah meninggal. Lalu kemudian keluarga yang lain melimpahkan kepada si fulan. Lah si fulan ini tak lihat sama saya. Ngomongnya diajak ngomong sama penghulu. Itu kayak wanita gimana? Endel. Ya seperti itu. Loh, kok banci? Ya dalam hati. Wah, jadi saksi. Ya, bahkan dia sendiri nanti yang akan menikahkan. Terus gimana ini? Ya, baik. Hukum banci menjadi saksi. Pendapat yang kuat adalah sebagaimana yang dikatakan oleh ulama Hanafiyah. Ya, Imam Abu Hanifah. Orang banci tertolak kesaksiannya. Ya. Yaitu yang sengaja berbicara lembut, kemayu seperti wanita. Nggak boleh. Tertolak kesaksiannya. Ya. Makanya pada waktu itu saya mengatakan kepada penghulunya, mohon dipertimbangkan lagi. Barangkali ada saksi yang lain atau yang mau menikahkan yang lain. Atau mungkin dari Pak Penghulu sendiri dan seterusnya. Untuk lebih kehati-hatian. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya. Jadi itu terakhir, apa sanksi bagi banci? Sanksinya apa? Banci itu ada sanksinya Bapak Ibu. Mereka yang berkeliaran, ya, yang termasuk tomboy ya, termasuk tomboy ini. Dari tadi saya ngomong banci ini juga berlaku untuk tomboy, gitu ya. Wanita yang kelaki-lakian. Maka ada sanksinya. Apa sanksinya? Orang yang sengaja bertingkah laku seperti banci, ya bukan banci alami berarti ya. Ya, maka dia mendapatkan takzir. Apa itu takzir? Takzir ini adalah hukuman yang ditentukan oleh hakim setempat. Nah, biasanya dikeluarkan dari daerah tersebut. Diasingkan hukumannya. Tetapi kalau si banci ini melakukan perbuatan, yaitu, mohon maaf ini, zina, disodomi, atau dicabuli, atau bahkan dia sendiri melakukan itu, penyuka sesama jenis, LGBT, homoseks, ya, lesbian, maka hukumannya boleh dipilih. Ada dua. Yang pertama, dijatuhkan dari tempat yang tinggi. LGBT ini. Kalau orang yang berzina perempuan, laki-laki berzina, itu dirajam sampai mati. Kalau sama-sama pernah menikah. Kalau belum pernah menikah, dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Ini masalahnya bukan laki, bukan perempuan, banci. Maka hukumannya 1, dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Ketika jatuh ternyata masih hidup, diulang lagi, dijatuhkan lagi. Targetnya harus mati. Yang kedua pilihannya dibakar hidup-hidup. Itu sanksi Islam, dibakar. Jadi kalau dia penjajah cinta,
ya. Jadi dia bencong, yang dia melakukan hal yang maksiat, itu sanksinya kayak gitu. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Menjijikkan, ya. Baik. Terus kemudian yang terakhir sebagai penutup adalah, nah ini yang tadi kami janjikan, bagaimana ciri-ciri contoh-contoh laki-laki yang menyerupai wanita. Maaf ya, laki-laki yang menyerupai wanita contohnya adalah seperti berambut panjang. Lu katanya boleh Ustaz laki-laki berambut panjang. Boleh, boleh. Yang tidak boleh itu kalau menyerupai wanita. Contohnya sudah panjang rambutnya dikasih bandu. Ada enggak laki-laki banduan? Dikasih bandu. Wanita dikuncit, biarkan terurai. Nabi itu membiarkan terurai, biarkan terurai sampai menutupi kedua telinganya. Sebahu rambutnya Nabi dibiarkan, bukan dikuncit. Bukan. Wong Nabi pernah menjumpai seorang laki-laki sholat, rambutnya diikat, dikuncit, itu sama Nabi ikatannya itu dilepas. Sehingga setelah sholat, orang ini bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Orang yang sholat rambutnya dikuncit, untuk laki-laki tapi ya bukan perempuan. Maka seperti orang yang tangannya dibelenggu ke belakang. Biarkan tiap helai rambutmu untuk ikut sujud. Biarkan. Jadi setiap helai itu ikut sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Nah itu terus masuk, mencukur jenggot dan kumis. Kumisnya dicukur, jenggot dicukur. Memakai gelang. Ada enggak laki-laki gelangan? Ada. Laki-laki pakai kalungan. Ada. Rantai. Ada. Terus pakai make up. Di make up. Ya, seperti itu. Ustadz kulit saya ini Ustadz, kalau kena matahari, makanya saya butuh sunscreen atau apa. Itu Ustadz, makanya perawatan. Kalau enggak Ustadz, ini enggak bisa Ustadz, kena panas sedikit. Enggak apa-apa, karena faktor kesehatan. Ya, seperti itu. Termasuk diantaranya laki-laki pakai daster. Terus pakai kebaya, cadar, sandalnya sandal mirip wanita. Sandalnya warnanya pink. Ya. Ke masjid sandalnya pink. Waduh, ini pasti jalannya beda ini. Atau mungkin sandalnya enggak pink tapi gambar bunga-bunga. Ustadz, saya kalau pernah pergi ke Bali Ustadz, sandal itu Ustadz di sana itu yang dijual itu Ustadz, kadang-kadang ini cowok atau cewek enggak jelas dan itu bunga-bunga. Ya apa Ustadz? Carilah sandal yang tidak memiliki kekhususan layaknya wanita. Kekhususan. Ya. Tapi kalau misalnya itu tidak khusus, ya enggak masalah pakai sandal itu. Tapi kalau itu lebih identik kepada wanita, seperti warna pink ini kan identik wanita, maka jangan, hindari aja ya. Terus kalau wanita bagaimana? Wanita yang menyerupai laki-laki. Maaf ibu-ibu, mohon maaf. Wanita memakai celana panjang. Ustadz ini tidak ketat, Ustadz kulot kan lebar. Tetap nggak boleh karena membentuk lekukan kakinya. Sekalipun pakai kulot, maka tetap ditutup dengan abayanya. Seperti itu. Kalau mau di rumah tidak apa-apa. Tapi ini enggak. Ini lari pagi ibu-ibu pakai pantalon. Tahu pantalon? Training ketat. Membentuk. Loh Ustadz kok tahu? Pas lewat saya. Loh saya merem, nabrak saya soalnya. Ya apa sekarang? Ya. Jadi nggak boleh kayak begini, ya. Seperti itu. Jadi pakai training, pantalon ketat, ya, nge-gym dan seterusnya. Maka ini hati-hati, ya, hati-hati. Maka sebaiknya tertutup, jangan membentuk. Terus memendekkan rambut, ini termasuk ciri. Ustadz, wanita pakai motor laki-laki. Wah, pernah lihat? Ada wanita pakai naik motornya motor laki. Ya apa ini Ustaz? Maka dalam hal ini adalah tentunya aurat tidak terjaga. Akan membentuk lekukan tubuhnya. Otomatis dia pakai celana. Andai kata dia tidak pakai celana, pakai abaya atau apa, otomatis terangkat. Seperti itu ya. Saya balik Ustaz. Laki-laki naik motornya bebek. Motor bebek. Motor yang biasa dipakai wanita. Matic, ya bebek. Ya apa Ustaz? Bukan yang maco itu yang ada tangkinya, bukan Ustaz. Ya apa? Enggak masalah, enggak ada aturan larangan. Janganlah kalian, enggak masalah. Ini yang tidak boleh yang menjadi kekhususan. Yang menjadi kekhususan.
Nah, laki-laki suka, maaf, suka begini. Gak usah. Ini wanita yang suka nyakoti kuku, ya. Jangan ini menjadi kekhususan, ya, seperti itu. Oleh karena itu, maka ini tidak diperbolehkan, Bapak Ibu sekalian. Sebagai penutup, untuk menjawab pertanyaan panjenengan, mungkin masih ada di dalam hati, lah ustadz-ustadz kita yang pakai gamis itu ya apa Ustadz? Bahkan imam-imam kita di Masjid Namira juga memakai gamis. Ya, itu apakah itu menyerupai wanita? Tidak, selama tidak menutupi mata kakinya. Kalau dia memakai gamis nutupi mata kakinya, maka itulah yang bisa dikategorikan menyerupai wanita. Lah wanita gamisnya, mohon maaf, abayanya, dasternya harus menutupi sampai yaitu mata kakinya. Wallahu a'lam wabishawab. Jadi laki-laki harus di atas mata kaki. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah saya tidak tahu apakah bulan depan masih ada taklim atau tidak. Karena kalau lihat kalender itu tanggal 17 Februari, Selasa ketiga. Sedangkan teman-teman Muhammadiyah sudah menentukan terawih pertama tanggal berapa Ustaz? 17 malam. 17 malam. Nah, nanti kita lihat ya. Saya nanti diinformasikan saja. Kalau memang itu kita masuk terawih, ya berarti kita libur. Insya Allah ketemunya April. Karena Maret Idul Fitri, ya, nggak mungkin, ya, karena Selasa ketiga itu pas deket-deket Idul Fitri, ya, seperti itu. Baik, atau mungkin kita ketemu pas nanti buka bersama dan taraweh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun ini. Semoga Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita, tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Saya tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam dari hati yang paling dalam. Ya, mungkin kita nggak ketemu lagi ya selama nanti bulan Ramadan. Nanti mungkin ketemunya mudah-mudahan dipertemukan setelah Ramadan. Saya mohon maaf apabila selama saya mengajar ada hal-hal yang tidak berkenan, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua hamba-hambanya yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.